Halo, kembali lagi bersama saya Wira. Kali ini saya akan mereview sebuah mixer Yamaha yang bisa juga dijadikan soundcard untuk PC ataupun untuk laptop. Ini adalah mixer Yamaha MG12XU dengan input sebanyak 12 channel. Tapi teman-teman harus tahu bahwa mixer Yamaha ini bukanlah mixer asli, tapi ini adalah mixer Yamaha KW buatan Cina. Selama saya menggunakan kurang lebih 6 bulan belakangan ini, ada hal-hal yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin saja video ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk membeli produk ini. Baik, dalam video ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya, cara menghubungkan ke speaker aktif. 2. Penggunaan mikrofon dinamik dan kondensor. 3. Fungsi knob efek dan tombol. Cara menjadikan soundcard. Cara menghubungkan ke DAW FL Studio, Adobe Audition, dan Audacity. Dan terakhir adalah kelebihan dan kekurangan mixer Yamaha MG12XU versi KW. Cara menghubungkan ke speaker aktif. Untuk menghubungkan ke speaker aktif maupun pasif, caranya sama saja, asalkan teman-teman punya colokannya. Untuk mixer Yamaha ini memiliki beberapa output. Di sini bisa kita lihat ada stereo out, yaitu 2 output XLR dan 2 output untuk jack Canon, masing-masing mono. Di sebelahnya juga terdapat output monitor L dan R, juga menggunakan jack Canon. Sebelahnya juga ada output untuk headphone yang menggunakan colokan Canon tipe stereo. Dan di atasnya lagi ada group out, juga menggunakan jack Canon L dan R. Nah, untuk menghubungkan ke speaker aktif, kemana harus kita menghubungkannya? Dari semua jenis output ini sebenarnya bisa dihubungkan ke speaker aktif. Hanya saja setiap output memiliki fungsi dan cara mengaktifkannya yang berbeda. Saya menyarankan untuk penggunaan ke speaker aktif teman-teman menghubungkan ke stereo out. Bisa menggunakan jack XLR atau jack Canon. Pakai saja yang kalian punya. Karena pada output stereo ini, kita mendapatkan suara dari segala sumber yang kemudian disatukan atau dimixing dan kita dengarkan melalui speaker. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan jack Canon. Nah, biasanya speaker aktif hanya memiliki jack 3,5 mm stereo. Tentu tidak bisa kita colokan ke jack Canon ini. Maka dari itu kita harus mengkonverternya ke jack Canon. Di sini saya merakitnya sendiri. Teman-teman tinggal membelinya di toko peralatan audio dan bisa membuatnya sendiri. Tapi kalau tidak mau repot, bisa meminta kepada tukang elektronik untuk merakitkannya. Nah, ini adalah jack converter yang saya buat sendiri. Caranya cukup dicolokkan ke output yang tersedia. Nah, sekarang kita coba tes menggunakan mikrofon dinamik. Pertama-tama kita tekan tombol pada jalur stereo ini. Kemudian naikkan feeder sampai pada titik 0. Lalu kita melangkah pada jalur mikrofon. Di sini saya menggunakan channel 2. Kita tekan tombol pada jalur ini. Di sini terdapat 3 tombol. Yang abu-abu adalah tombol jalur group output. Lalu yang merah adalah jalur stereo output. Dan tombol abu-abu paling bawah adalah jalur ke monitor output. Nah, karena kita menggunakan speaker aktif ke jalur stereo output, maka kita menekan tombol warna merah ini. Setelah itu kita bisa menaikkan feeder ke angka 0. Cek cek 1 2 tes dicoba. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Cek cek 1 2 dicoba. Tes.
Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menghubungkan ke speaker aktif melalui jalur stereo out menggunakan jack Canon rakitan. Kemudian sekarang kita coba hubungkan speaker aktif ke jalur monitor out. Caranya cukup mudah, tinggal pindahkan jack Canon ini ke jalur monitor out. Sekarang kita tes menggunakan mikrofon. Untuk mengaktifkannya, kita harus menekan tombol abu-abu pada bagian bawah feeder yang bertuliskan PFL pada jalur mikrofon ini. Untuk mengatur volume pada monitor output, kita cukup memutar knob yang bertuliskan monitor. Ketika kita mengaktifkan jalur monitor output, secara otomatis jalur phone pada headset juga akan aktif. Untuk mengatur volume jalur phone, kita tinggal memutar knob yang bertuliskan phone. Cek 1 2 tes dicoba. Dicoba tes 1. Dicoba jalur monitor output. Tes 1. Nah, untuk group out sendiri, teman-teman tinggal memindahkan colokannya ke group out 1 dan 2. Kemudian teman-teman langsung mengarah ke channel yang bagian bawah. Di situ tertulis grup 1 2. Teman-teman bisa menaikkan fadernya sampai menunjukkan angka 0. Kemudian menekan tombol on pada jalur channel ini. Dan yang paling terpenting, teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan tombol 12 warna abu-abu yang ada pada jalur mikrofon ini, agar suara dari mikrofon dapat masuk ke jalur group out. Tes 1 2 cek 1 2 tes dicoba. Tes 1 2 dicoba. Nah, sekarang kita pindah pada bagian kedua pembahasan ini, yaitu penggunaan mikrofon dinamik dan kondensor. Sepertinya untuk penggunaan mikrofon dinamik sudah kita coba tadi. Tapi ada yang terlewatkan. Untuk penggunaan jack, teman-teman bisa menggunakan jack XLR maupun jack Canon. Sekarang langsung saja kita tes menggunakan mikrofon kondensor. Di sini saya memiliki mikrofon BM800 yang tergolong murah meriah. BM800 ini menggunakan jack XLR. Kemudian kita langsung hubungkan ke channel 3. Sama seperti langkah untuk mengaktifkan mikrofon dinamik. Hanya saja di sini speaker belum mengeluarkan suara. Tes 1 2 tes. Coba tes. Langkah berikutnya adalah kita aktifkan phantom power dengan cara menekan tombol merah yang bertuliskan phantom plus 48 volt. Maka mikrofon kondensor sudah bisa digunakan. Cek 1 2 tes. Cek 1 2 cek. Jadi, mikrofon kondensor ini harus menggunakan phantom power agar bisa berfungsi. Oke, sekarang kita melangkah pada bagian ketiga, yaitu fungsi knob dan tombol. Di sini kita lihat ada banyak knob, terbentang satu jalur untuk satu channel. Knob pada jalur channel 1 sama saja dengan channel 2, 3, ataupun 4. Channel 1 sampai 4 memiliki beberapa knob. Di antaranya knob gain, kompresor, high frequency, middle frequency, low frequency, aux 1, aux 2, dan terakhir knob panning atau balancing. Sementara pada channel 5, 6, 7, dan 8 tidak memiliki knob kompresor. Dan pada channel 9, 10, 11, 12 tidak memiliki knob kompresor dan knob middle frequency.
Oke, sekarang kita mulai pada knob pertama, yaitu gain. Knob gain berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas mikrofon. Jadi, jika mikrofon dirasa kurang nendang, teman-teman bisa menaikkan gain dengan memutar knob ini. Cek, cek 1, 2, 3, tes 1. Tes 1. Cek 1, 2, tes. Cek 1, 2, tes. Cek 1, 2, tes dicoba, tes. Kita lanjut pada knob kompresor. Kelebihan dari mixer Yamaha MG12XU ini adalah adanya fitur kompresor. Hal inilah yang membuat saya memilih mixer ini. Fungsi dari knob kompresor ini adalah untuk membatasi dinamika suara, atau bisa juga berfungsi sebagai limiter. Jadi dengan kompresor ini, suara vokal yang masuk tidak akan melebihi dari nilai yang ditentukan pada knob ini. Kelebihan lain dengan adanya fungsi ini adalah suara tidak pecah. Karena biasanya vokal penyanyi kadang naik turun. Ketika penyanyi bersuara sangat keras atau nyaring, kompresor akan membatasinya, sehingga suara tetap nyaman dan tidak pecah. Jadi fungsi ini lebih cocok untuk vokal. Oke, sekarang kita lanjut ke knob kompresor. Di sini knob kompresor masih dalam posisi arah jam 3. Saya setting pada arah jam 3. Bagaimana kalau kita putar knob kompresor ini ke arah jam 7 pagi? Oke, kita putar ke arah kiri seperti ini. Ini adalah suara ketika knob kompresor saya putar ke arah jam 7. Sekarang saya akan putar ke arah jam 9. Ini adalah suara ketika knob kompresor saya putar ke arah jam 9. Sekarang saya akan putar ke arah jam 12. Ini adalah suara ketika knob kompresor saya putar ke arah jam 12. Oke, saya akan berusaha mencoba menggunakan mengeluarkan suara keras. Apakah indikator di indikator ini menunjukkan merah? Jika merah itu artinya fix ya. Oke. Tes 1 2. Tes 1 2, tes dicoba. Tes. Ya. Walaupun saya menggunakan suara yang lebih keras, indikator merah itu tidak terlalu sering muncul ya. Di sini saya men-settingnya di angka 12, jam 12. Oke, sekarang saya akan putar knob kompresor ini ke arah jam 3. Ini adalah suara ketika saya sudah memutar knob kompresor ini ke arah jam 3. Saya akan coba menggunakan suara yang keras. Oke, ini adalah suara. Saya akan mencoba tes menggunakan suara yang keras. Jadi ini adalah knob kompresor yang berada di posisi jam 3. Oke, tes 1 2 1 2. Oke, teman-teman sudah bisa lihat ya. Tes 1 2. Di situ sudah menunjukkan 15 dB, di mana indikatornya sudah merah. Itu artinya sudah fix. Jadi kompresor atau knob kompresor ini berfungsi untuk membatasi itu, untuk melimiter membatasi itu agar suara yang keluar dari mixer ini tidak pecah, sehingga ketika didengarkan di speaker suaranya menjadi tidak menyakitkan telinga itu atau tidak pecah. Lanjut ke fungsi knob berikutnya. Di sini saya langsung saja membahas knob high frequency, middle, dan low frequency. Karena ketiga knob ini adalah knob yang berfungsi untuk mengatur frekuensi, jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bisa dilihat dari warna yang sama untuk ketiga knob. High frequency sendiri adalah frekuensi yang mengeluarkan suara tinggi atau treble, sedangkan frekuensi middle mengeluarkan suara nyempreng, dan untuk low frekuensi mengeluarkan suara bass. Berikutnya adalah knob warna biru yang bertuliskan AUX 1. Fungsi dari knob ini adalah ketika kita ingin mengaktifkan efek vokal dari mixer ini. Untuk menggunakan knob ini, pertama-tama kita tekan tombol on pada jalur FXRTN. Lalu naikkan feeder sampai pada titik 0. Lalu teman-teman bisa menekan tombol group out jika ingin efeknya terdengar di jalur group out, atau tombol ST yang berwarna merah jika ingin mendengarkan efeknya di jalur stereo out. Begitu juga pada tombol paling bawah jika teman-teman ingin mendengarkan pada jalur monitor out atau headset.
Atau teman-teman juga bisa mengaktifkan semua tombol tersebut. Teman-teman bisa mengatur seberapa keras ingin menggunakan efek. Bisa diatur pada knob aux ini. Untuk memilih jenis efek, teman-teman bisa memilihnya dengan memutar knob warna hitam yang bertuliskan program. Terdapat 24 efek vokal yang bisa dipilih. Lalu di sebelah knob program terdapat knob berwarna putih yang bertuliskan parameter. Fungsi dari knob ini adalah untuk mengatur seberapa panjang efek ini digunakan. Semakin ke kanan semakin panjang efeknya berfungsi. Oke, dicoba. Ini adalah suara tanpa menggunakan efek. 1, 2. Suara ini tanpa menggunakan efek. Sekarang kita coba tes menggunakan efek. 1, 2. Coba. Ini adalah suara yang sudah menggunakan efek. Ini adalah efek yang nomor 6. Tes 1, 2. Cek 1. Cek 1, 2. Ini adalah suara yang sudah menggunakan efek. Sekarang kita coba ganti efeknya. Cek 1. Tes. Cek. Ini adalah efek nomor 1. 1. Cek. Cek 1, 2. Cek 1, 2. Sekarang kita tes efek nomor 2. Cek 1, 2. Cek 1, 2. Dan ini adalah cek. Ini adalah efek nomor 3. 1, 2. Cek 1, 2. Tes dicoba. Cek. Cek 1, 2. Sekarang kita coba menggunakan efek nomor 4. Cek. Cek 1. Nah, sekarang kita lanjut ke knob berikutnya. Pada knob ini tertulis aux 2. Knob ini berfungsi untuk menambahkan efek vokal eksternal. Jadi, jika teman-teman memiliki efek vokal eksternal, bisa menggunakan knob ini. Lalu bagaimana cara agar knob ini bisa berfungsi? Jujur saya sendiri belum pernah mencobanya karena saya tidak memiliki efek vokal eksternal. Tapi sedikit saya jelaskan, untuk menggunakannya kita harus menghubungkan mixer ini dengan efek eksternal melalui jalur sen. Di sini terdapat dua colokan yaitu aux 1 dan aux 2. Lalu salah satu colokan dihubungkan ke efek eksternal. Oke, kita lanjut ke knob terakhir yaitu knob panning. Ini adalah knob yang berfungsi untuk mengatur balancing. Knob ini berfungsi jika kalian menggunakan dua speaker, yaitu speaker L untuk kiri dan R untuk speaker kanan. Seperti pada jalur output tertulis L dan R. Jika kita memutar knob ini ke kiri, maka suara hanya terdengar di speaker kiri atau L. Begitu juga sebaliknya, jika kita memutar knob ini ke kanan, maka suara hanya keluar pada speaker R atau kanan. Teman-teman bisa mengaturnya sesuai kebutuhan. Sekarang kita bahas tentang fungsi tombol. Ada banyak tombol yang terdapat pada mixer Yamaha MG12XU ini. Sebagian fungsi tombol sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa tombol lainnya, yaitu tombol pada channel 1 sampai 4. Terdapat dua tombol yaitu tombol PAD dan HPF. Pertama, tombol PAD adalah tombol yang berfungsi untuk mengurangi signal yang masuk sehingga tidak berlebihan. Biasanya digunakan jika kita memasukkan sumber suara yang berasal dari instrumen, seperti keyboard piano. Output dari keyboard piano biasanya besar sehingga akan berisiko suara yang masuk ke mixer menjadi pecah. Dengan mengaktifkan tombol PAD ini, maka risiko itu tidak ada lagi, karena secara otomatis signal akan dikurangi sebesar 26 dB. Tapi jika tombol ini diaktifkan ketika menggunakan mikrofon, maka suara mikrofon akan kecil. Jadi tombol ini sebaiknya digunakan jika kita ingin menginput instrumen. Oke, ini adalah suara ketika masih normal. Ini adalah suara ketika tombol PAD belum saya aktifkan. Oke, sekarang saya akan mencobanya. Ini adalah suara yang berasal dari mikrofon dinamik. Sekarang saya akan mengaktifkan tombol PAD.
Ini adalah suara ketika tombol PAD sudah saya aktifkan. Suaranya menjadi lebih lemah atau lebih kecil, tapi masih bisa terdengar. Terlihat dari grafik di sini kita masih bisa melihat pergerakan grafik seperti ini. Nah, sekarang saya akan nonaktifkan tombol PAD ini. Tombol PAD ini sudah saya nonaktifkan dan suaranya kembali normal atau lebih jelas terdengar. Tombol berikutnya adalah tombol HPF atau High Frequency Pass. Fungsi tombol ini adalah untuk memangkas frekuensi low. Cocok untuk Anda yang ingin bernyanyi, karena suara akan lebih baik didengar. Oke, sekarang kita coba tes tombol HPF. Oke, di sini ada tombol HPF. Inilah suara ketika tombol HPF belum diaktifkan. Tes 1 2. Terlihat dari grafik teman-teman, di sini kita lihat suara yang dihasilkan seperti ini. Sekarang saya akan nonaktifkan. Maksud saya aktifkan tombol HPF sekarang. Oke, inilah suara yang ketika tombol HPF sudah saya aktifkan. Terlihat dari grafik bass yang warna biru. Di sini grafiknya sudah mulai agak menurun. Jadi grafik biru itu adalah grafik bass atau suara low frekuensi. Jadi ketika tombol ini saya aktifkan, maka akan mengurangi dari suara yang berasal dari low frekuensi, akan mengurangi suara bass. Oke, coba kita dengar, kita lihat, perhatikan grafiknya. Ketika saya berbicara, kemudian tombol ini saya nonaktifkan, maka di sini kita lihat grafiknya menjadi lebih lebar. Grafik bass atau grafik low frekuensi menjadi lebih lebar, lebih luas. Oke, inilah suara ketika tombol HPF atau high pass filter saya nonaktifkan, maka suaranya akan seperti ini. Suara bass masih jelas terdengar. Oke, sekarang saya akan aktifkan kembali. Teman-teman bisa melihat bassnya akan sedikit menurun. Walaupun saya bersuara dengan kencang, secara otomatis bassnya itu menjadi lemah atau menurun. Tidak seperti ketika saya menonaktifkan ini. Ini adalah suara ketika saya menonaktifkan. Memang teman-teman sedikit tidak terlalu bisa terlalu kentara terlihat, tapi dari grafik teman-teman masih bisa lihat di sini terlihat grafiknya, grafik low frekuensi lebih tebal seperti itu ya. Kemudian di sini terdapat tombol pre. Namun selama ini saya mencobanya tapi tidak menemukan perbedaan ketika tombol ini diaktifkan. Mungkin saja ada fungsi lain dari tombol ini. Nah, itulah dia fungsi dari tombol-tombol yang ada pada mixer MG12XU KW ini. Sekarang kita beranjak pada pembahasan berikutnya, yaitu cara menjadikan mixer ini sebagai soundcard. Untuk menjadikan soundcard terbilang sangat mudah. Teman-teman hanya perlu menghubungkan port USB ke PC atau laptop. Jika teman-teman menggunakan Windows 10 seperti yang saya gunakan, klik Start, pilih Setting, lalu klik System, dan pilih Sound. Pada bagian output pilih Speaker USB Audio Device. Maka secara otomatis suara komputer akan keluar melalui mixer. Nah, untuk menghubungkan ke DAW, caranya pun sangat mudah. Pertama, kita akan menggunakan DAW FL Studio. Setelah FL Studio terbuka, klik tombol Option, lalu pilih Audio Setting. Pada bagian Device, pilih ASIO for All. Jika belum ada, teman-teman bisa mendownload lalu menginstalnya terlebih dahulu. Saya memilih ASIO for All karena DAW menjadi lebih ringan dan suara tidak ngelag. Oke, lanjut. Setelah memilih ASIO for All, lalu bagian bawah klik Show ASIO Panel. Silakan aktifkan device yang tertuliskan USB Audio Device. Sampai di sini, DAW FL Studio sudah bisa terhubung dengan mixer Yamaha MG12XU. Pada kesempatan lainnya, saya akan membuat tutorial cara recording di FL Studio menggunakan mixer Yamaha ini. Ditunggu saja ya. Jangan lupa di subscribe dan like-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekarang kita setting pada aplikasi gratisan Audacity. Ini settingan yang termudah bagi saya.
Setelah aplikasi Audacity terbuka, langsung saja pada bagian ini teman-teman harus memilih MMA. Lalu di sebelahnya, pilih mikrofon USB audio device. Dan paling kanan, pilih speaker USB audio device. Halo tes, inilah suara yang sudah direkam menggunakan Audacity. Nah, yang terakhir kita aktifkan pada DAW Adobe Audition. Setelah aplikasi terbuka, klik tab Edit, lalu pilih paling bawah, pilih Preferences, lalu klik General, dan klik Audio Hardware. Sama seperti settingan pada Audacity, pada bagian Device Class, pilih MMA, lalu Default Input, pilih mikrofon USB Audio Device. Dan pada Default Output, pilih Speaker USB Audio Device. Setelah itu bisa langsung klik OK dan siap untuk digunakan. Ini adalah suara yang direkam menggunakan Adobe Audition CC 2019. Akhirnya kita sampai juga pada penghujung dari pembahasan ini. Untuk kelebihan dari mixer Yamaha MG12XU ini, menurut saya adalah harganya yang murah, tapi kualitasnya hampir sama dengan mixer Yamaha asli. Harganya sekitar 2 jutaan di marketplace, sementara yang asli sekitar 5 jutaan. Kelebihan berikutnya adalah ketika kita akan menggunakannya sebagai soundcard. Kita tidak membutuhkan driver, kita hanya perlu menghubungkannya menggunakan kabel USB. Dan untuk kekurangan dari mixer Yamaha KW ini adalah pertama, tentu kita tidak mendapatkan support dari Yamaha. Kekurangan kedua, baik yang asli maupun yang KW, mixer ini tidak memiliki input menggunakan Bluetooth ataupun pemutar MP3 melalui USB. Jadi teman-teman yang ingin karaokean menggunakan mixer ini harus menggunakan kabel audio merah putih seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan. Mixer ini saya gunakan untuk recording vokal menggunakan mikrofon BM800. Jika teman-teman ingin melihat hasil rekamannya, bisa cek di channel YouTube saya, Saraswati Studio. Pada channel itu saya khusus menayangkan lagu-lagu ciptaan dan cover, dan semua vokal direkam menggunakan mixer Yamaha MG12XU ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya.